Shalom saudara-saudara semua. Ya, saat ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian setiap hari dan saya akan menyampaikan tentang mengapa doa kita tidak dijawab. Ya, ada banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang merasakan jenuh berdoa atau ya saya udah malas lah ke gereja. Saya nggak mau lagi lah ikut Tuhan, percuma. Setiap apa yang saya mau, apa yang saya minta, Tuhan tidak menjawab doa saya. Mungkin saudara-saudara yang menyaksikan tayangan saat ini merasa demikian juga. Mungkin doa-doa kita terdengar jauh dari Tuhan, ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa jawaban dari doa kita saat Tuhan menjawab doa kita selalu ada 3 hal, ya. Yang pertama, tidak. Mungkin kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan bilang enggak. Atau Tuhan bisa bilang iya. Bisa jadi Tuhan langsung mengabulkan. Atau yang ketiga, Tuhan bilang tunggu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kadang iman kita diuji lewat masalah, lewat cobaan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara semua, jangan sampai kita merasakan frustasi. Apalagi iman kita menjadi kering karena doa kita mungkin belum dijawab. Dan kita juga harus peka apakah doa kita ini sesuai atau tidak. Dan kalau misalnya Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus peka akan suara Tuhan. Lewat kita belajar firman Tuhan, lewat kita beribadah di gereja dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan beberapa faktor dalam video-video yang lainnya. Tapi untuk saat ini, salah satu faktor terbesar kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah doa tidak dijawab karena dosa. Ya, doa, dosa, doa, dosa. Doa dan dosa cuman punya perbedaan satu huruf dalam bahasa Indonesia, cuman huruf S saja, ya. Doa tanpa S berdosa, ya. Dosa tanpa S doa. Nah, jadi penghalang terbesar dalam Tuhan menjawab doa kita adalah karena masih ada dosa dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 akan saya bacakan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Dan kalau saudara-saudara semua baca next ayatnya, ya, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi ada satu obat penawar bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau penghalang doa adalah dosa, obatnya adalah bertobat. Ya, jadi jelas kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, karena kita menyadari Tuhan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Saya, saudara-saudara semua, kita punya hal-hal jahat yang kita lakukan di masa lalu, ya. Tapi ingat, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita mau mengaku kepada Tuhan dan bertobat, ya. Ketika ada seorang perempuan yang berzina, ya, dia hendak dilempari batu oleh orang-orang Israel waktu itu. Dia datang kepada Yesus, ya, dan Tuhan Yesus berkata, ya, pergilah, dosamu diampuni. Dan yang Tuhan Yesus tekankan adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi banyak di antara kita yang melakukan kesalahan dalam kehidupan, melakukan dosa, baik yang kita sengaja atau tidak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mau bertobat. Amin. Kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita.
saat kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang berkorban, Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita sadar betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus itu, kita harus bertobat kembali kepada kasih yang semula itu. Kasih yang Tuhan Yesus berikan buat saya dan saudara. Jadi mari ya, kalau kita mau supaya doa kita dijawab lewat kitab Yesaya ini, Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor terbesar penghalang doa kita adalah dosa. Karena itu marilah bertobat, jangan berdosa lagi. Bapak Ibu Saudara melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan Yesus pakai secara luar biasa, walaupun mereka punya background yang buruk. Ya, seperti Saulus, dia pembunuh orang Kristen, pembunuh orang percaya, tapi waktu dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, namanya berganti menjadi Paulus. Dan kita melihat Paulus, Rasul Paulus, pelayanannya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dosa apa yang saat ini masih tinggal dalam hidup kita? Kesalahan apa yang masih sering kita lakukan dan melukai hati Tuhan? Mari kita bertobat, menyerahkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya kepada perkenanan Roh Kudus. Dan Tuhan akan mengubahkan hidup kita dengan luar biasa. Dan percayalah, Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa, dan Tuhan akan menjawab doa-doa pergumulan kita, asal kita mau bertobat. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.